Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan, di dalam kehidupan di dunia maupun akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, kajian kami beri judul, siapakah Israel itu yang mencabut rohnya sendiri? Bila kita memandang dengan sudut pandang syariat, selama ini diceritakan tentang malaikat Israel, yang mana malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Bila kita mendengarkan kajian-kajian dengan sudut pandang syariat, seolah-olah itu cerita-cerita dongeng saja. Dongeng yang harus ada sosok-sosoknya. Dongeng yang harus ada cerita-ceritanya. Karena kajian syariat itu yakni keluar dari hati kita, yakni di luar diri. Itulah babakan syariat yang penuh dengan dongeng-dongeng belaka. Membaca Al-Quran diceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Dikisahkan ada kebaikan dan ada keburukan. Semua itu hanyalah dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita belaka. Bila yang dikaji masih kulitnya, masih yang di luar diri. Jadi mengkaji malaikat itu seakan-akan ada sosok-sosoknya yang besar, ada sayap-sayapnya, semuanya hanya ilusi angen-angennya manusia. Ora weruh dewe. Hanya angen-angen wae. Kenapa? Karena hatinya tidak bertuhan, melainkan mentuhankan karepe dewe. Karena kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, karena kita selama ini mentuhankan iblis dan setan, jadi mengangen-angenkan semua cerita yang ada di dalam Al-Quran dengan angen-angen dewe. Tidak bisa melihat live, tidak bisa melihat langsung peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran ini, karena kita selama ini masih membaca ayat-ayatnya iblis ketimbang ayat-ayatnya Allah. Kenapa kita membaca ayat-ayatnya iblis meskipun kita kelihatannya membaca Al-Quran? Kita membaca ayat-ayatnya iblis, kita memaknai Al-Quran dengan hawa nafsu kita sendiri. Memaknai Al-Quran hanya sebatas syariat saja, dongeng-dongeng saja. Karena selama ini kita belum suci,
Karena selama ini kita belum muslim, karena selama ini kita belum kembali kepada Allah, maka takkan pernah tahu apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Karena semua hanyalah dongeng-dongeng belaka, kisah-kisah masa lalu. Akan tetapi bagi hamba-hamba Allah, bagi rasul-rasul Allah, bagi manusia yang mau hijrah dari utusan setan, hijrah kepada utusan Allah, dari selama ini dirasuli oleh setan dan hawa nafsunya, hijrah kepada dirasuli oleh Allah, maka orang-orang yang sudah kembali kepada Allah tahu ayat-ayat Allah yang sebenar-benarnya dengan live, dengan mata kepalanya sendiri. Cerita tentang keimanan, cerita tentang ketuhanan live disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Cerita tentang para malaikat-malaikat live disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Cerita tentang kitab-kitabnya live disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Kisah-kisah tentang rasul-rasul live disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Kisah tentang hari kiamat atau hari akhir live disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Tentang kodok dan kodar live disaksikan langsung dengan mata kepalanya bagi hamba-hamba yang sudah hijrah menjadi utusan-utusan Allah, bagi manusia yang sudah rela, bagi manusia yang sudah ridho bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik manusianya lagi. Maka cerita yang di dalam Al-Quran itu semuanya menjadi nyata. Yang tadinya gaib jadi nyata, gamblang semua. Yang tadinya Allah gaib, maka nyatalah Allah dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Itulah manusia-manusia yang menyaksikan langsung ayat-ayatnya Allah. Karena tujuan Allah, karena tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat, bukan untuk zikiran, bukan untuk sholawatan, bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk bekerja dan sebagainya. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi apanya? Mengabdi hatinya. Pulang kembali ke rahmatullah hatinya. Akan tetapi berhubung kita semua selama ini salah pengertian, salah di dalam beriman, salah di dalam bertuhan, salah di dalam mengabdi, akhirnya kita salah jalannya, salah Tuhan, karena kita sudah lama disesat-sesatkan oleh iblis dan setan yang selama ini kita ikuti, yang selama ini kita sembah di dalam hati kita yang berasa lebih wujud, lebih daripada wujudnya Allah, yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah, yang merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi hambanya iblis. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi rasul-rasulnya iblis. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi utusan-utusannya iblis. Inilah bukti bahwa kita selama ini menjadi pesuruh-pesuruh iblis, nyembah iblis, selalu menyaksikan ayat-ayat hawa nafsunya sendiri, yang selalu menyaksikan ayat-ayat dirinya sendiri daripada menyaksikan ayat-ayat Tuhan yang telah menciptakannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi mengabdi banyak diaplikasikan dalam tiap-tiap diri manusia sesuai angan-angannya, sesuai hawa nafsunya untuk mengaplikasikan tentang sebuah pengabdian ini. Ada yang mengaplikasikan sebuah pengabdian lewat sholat. Ada yang mengaplikasikan tentang pengabdian ini lewat ibadah-ibadah. Dan sebagainya. Jadi selama ini kita salah mengaplikasikan sebuah persembahan. Salah di dalam mengaplikasikan sebuah pengabdian kepada Tuhan. Coba kita hayati, logikakan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Tuhan, sementara Tuhannya tidak kita prioritaskan kehadirannya, kewujudannya, kehidupannya di hati kita sebagai Tuhan? Malah kita mentuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita dan mentiadakan dan menggoibkan Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Malah kita kebalikannya mentiadakan Tuhan yang mengadakan kita. Apakah itu dikatakan sebuah pengabdian? Apakah itu yang dimaksud menyembah? Sebenarnya kita selama ini tak pernah bisa mengabdi dan tak pernah bisa menyembah selama Allahnya tak ada. Selama Allahnya gaib. Berarti kita selama ini mengabdi kepada siapa? Berarti kita selama ini menyembah siapa? Kita mengabdi dan menyembah selama ini hanyalah kepada Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Coba kita lihat, coba kita hayati, coba kita saksikan di dalam hati kita siapa yang wujud. Bila yang wujud hanyalah diri kita, itulah tanda kita ini sebagai setan yang selalu mensekutukan Allah dengan mentiadakan Allah di hati kita. Dengan menggoibkan Allah di hati kita, kita selama ini merasa jadi Allah, merasa jadi Tuhan, merasa menjadi penguasa, tapi kita selama ini disesatkan oleh iblis dan setan supaya kita tidak sadar bahwa kita selama ini selalu syirik, selalu mensekutukan, selalu menyerupai Allah di dalam hati kita supaya kita tidak menyadari itu semua.